Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Istiana. Saya dari kelas 07 PPKE 001, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perjuangan Indonesia dengan tema Imperialisme dan Kolonialisme Barat di Indonesia. Berikut video penjelasannya. Kolonialisme dan imperialisme. Apakah teman-teman pernah mendengar apa itu kolonialisme dan imperialisme? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, kolonialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Yang kedua, imperialisme. Imperialisme ialah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kolonialisme ialah keinginan suatu negara untuk menguasai wilayah negara lain, sedangkan imperialisme ialah keinginan suatu negara untuk menguasai sistem politik dan pemerintahan negara lain. Untuk itu, berarti kolonialisme dan imperialisme saling berhubungan, di mana keinginan suatu negara untuk menguasai wilayah negara lain termasuk juga menguasai sistem pemerintahan dan politik yang berada di negara tersebut. Yang selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi kolonialisme dan imperialisme tersebut? Nah, sebelum ke latar belakang kolonialisme dan imperialisme, kita harus paham terlebih dahulu bahwasanya bangsa Eropa yang menjelajahi samudra yang pada akhirnya melakukan kolonialisme dan imperialisme, tujuan awal mereka bukanlah untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme, melainkan hanya untuk berdagang dan mencari sumber rempah-rempah. Namun, karena beberapa hal, akhirnya mereka merubah tujuan mereka, yakni untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Dan beberapa faktor tersebut menjadi latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Setidaknya ada 3 faktor utama kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ialah gold, yang kedua glory, dan yang ketiga gospel, yang mana gold, glory, dan gospel ini sering kita kenal dengan paham 3G. Faktor yang pertama ialah gold. Gold adalah keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Nah, pertanyaannya, apa sih yang melatar belakangi Eropa ingin berdagang dengan dunia timur? Jawabannya yang pertama ialah faktor Konstantinopel, yang mana Konstantinopel adalah kota pusat perdagangan di dunia timur saat itu. Pedagang barat membeli barang-barang dari perantara atau middleman dari saudagar Arab dan Asia Tengah. Karena hal tersebut, lama-kelamaan orang barat berpikir bahwa keuntungan perdagangan akan lebih besar jika mereka bisa membeli langsung dari sumbernya, yakni dari India, Asia Tenggara, dan Afrika. Hingga mulailah mereka melakukan eksplorasi, ekspedisi, dan penjelajahan samudra ke dunia timur. Yang kedua, faham gold juga dibarengi atau didukung karena adanya perkembangan atau paham merkantilisme. Yang mana paham merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal serta besarnya volume perdagangan global. Pada awalnya, yang dimaksud dengan aset dan modal ialah emas dan perak. Namun, pada saat paham merkantilisme tersebut berkembang, yang disebut dengan aset dan modal ialah
tentang suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, yakni memiliki cengkeh dan pala. Yang mana artinya pada saat itu cengkeh dan pala memiliki harga dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan emas dan perak. Perkembangan paham merkantilisme ini juga secara tidak langsung melahirkan penjajahan di Nusantara. Karena paham merkantilisme, banyak sekali orang-orang barat yang datang ke Indonesia sebagai negara yang memiliki cengkeh dan pala yang melimpah untuk mengambil kekayaan dan melakukan kolonialisme dan imperialisme. Yang selanjutnya atau yang kedua ialah glory. Glory diartikan sebagai kejayaan atau jika lebih dirinci lagi ialah memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Maka negara-negara imperialis barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Glory yaitu kejayaan yang diinginkan oleh para petinggi kerajaan Katolik, baik itu Spanyol maupun Portugis. Kedua bangsa itu saling bersaing untuk memperoleh wilayah jajahan dan menancapkan pengaruh di kawasan yang mereka jelajahi, serta kehormatan di kalangan bangsa Eropa itu sendiri. Yang ketiga ialah gospel. Gospel adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa-bangsa imperialis atau bangsa barat juga menyebarkan agamanya di wilayah anyar tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa gospel ialah keinginan bangsa Eropa untuk menyebarkan agama Nasrani di tempat-tempat baru yang mereka temukan. Yang selanjutnya ialah faktor pendukung terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Terdapat 3 faktor pendukung terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, adanya penemuan baru di berbagai bidang, seperti ditemukannya kompas, navigasi, kartografi, dan karapel, yakni berupa perahu cepat yang berukuran kecil yang dapat melawan arah. Yang mana keempat alat tersebut ialah alat yang sangat berguna untuk melakukan penjelajahan samudra. Nampaknya akan sangat sulit melakukan penjelajahan samudra jika pada saat itu tidak ditemukan penemuan-penemuan baru tersebut. Yang kedua ialah idealisme pribadi. Idealisme pribadi ini sangat berhubungan dengan penemuannya Galileo Galilei yang menyatakan bahwa dunia itu bulat, yang mana karena ungkapannya tersebut memancing penasaran para penjelajah lainnya untuk membuktikan dengan sendirinya bahwa dunia itu bulat ataukah datar ataukah bagaimana, yang pasti mereka ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Galileo Galilei. Contohnya saja adanya kisah penjelajahan Marco Polo dan lainnya. Yang ketiga ialah faktor pendukungnya karena Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha atau pekerja terampil Konstantinopel. Yang kita tahu bahwa Konstantinopel sempat menjadi kota pusat perdagangan pada saat itu. Nah, namun karena perjalannya waktu, Konstantinopel juga akhirnya bertemu atau berada di titik terendahnya, yang mana Konstantinopel akhirnya hancur. Dan karena hancur, banyak orang-orang Konstantinopel, lebih tepatnya orang-orang yang pengrajin dan pekerja terampil pindah ke Spanyol dan juga kepada Portugis, yang mana pengetahuan dan keterampilan para pengungsi tersebut sangat membantu dua negara tersebut untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu kolonialisme dan imperialisme?
Teman-teman juga sudah bisa membedakan kan apa kolonialisme dan imperialisme. Dan selain itu, teman-teman juga sudah tahu kan apa saja faktor utama dan faktor pendukung dari kolonialisme dan imperialisme. Semoga video ini bisa membantu ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.